Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang hari ini. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, mari kita datang lagi bersekutu dengan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Dan tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seringkali membuat kita kehilangan harapan. Mungkin karena masalah yang terus datang, impian yang belum tercapai, atau karena kecewa terhadap orang lain, atau bahkan kepada diri sendiri. Namun firman Tuhan malam ini menegaskan bahwa dalam Kristus kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan ini bukan sekedar optimisme atau pikiran positif. Ini adalah pengharapan yang hidup, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Ini adalah harapan yang tidak akan mati oleh keadaan, oleh kegagalan, bahkan oleh kematian sekalipun. Rasul Petrus menulis ini kepada orang-orang percaya yang sedang dianiaya, disakiti, dan hidup dalam penderitaan. Namun justru dalam kondisi sulit itulah ia menyampaikan kabar yang penuh kekuatan, bahwa ada pengharapan yang hidup dalam Yesus Kristus. Karena Yesus hidup, maka kita pun hidup dengan harapan yang tidak akan pernah padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang saudara hadapi malam ini, ingatlah bahwa harapan kita tidak ditentukan oleh situasi, tapi oleh siapa yang menjadi pusat kehidupan kita. Jika Yesus adalah pusat kehidupan kita, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan dalam Tuhan bukan membuat kita lemah, tapi memberi kita kekuatan yang baru. Ketika kita berserah kepadanya, kita akan menemukan kembali kekuatan yang mungkin sudah hilang karena tekanan hidup. Mungkin malam ini
Ada di antara saudara yang merasa doanya belum dijawab, atau mungkin merasa jalan hidupnya gelap dan tidak pasti. Tapi percayalah, selama kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan malam ini. Apakah harapan kita bersumber dari dunia atau dari Tuhan? Apakah kita hanya berharap saat segalanya mudah, atau tetap berharap ketika keadaan seolah tak berpihak? Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pengharapan adalah iman yang bertahan, iman yang terus berpegang pada janji Tuhan, meski mata belum melihat jawaban. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini, yang sudah mengingatkan kami akan pengharapan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, kepada hidup yang penuh pengharapan. Ampunilah kami, bila selama ini kami mudah menyerah, mudah putus asa, dan melihat hidup hanya dari keterbatasan kami. Pulihkan hati kami malam ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk berharap hanya kepadamu. Kami berdoa bagi setiap jiwa yang lelah dan hampir kehilangan harapan. Kuatkan mereka kembali ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit, kiranya kasih dan kuasa-Mu memulihkan tubuh dan jiwa mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, atau ekonomi, berikanlah jalan keluar yang ajaib. Dan bagi yang merasa sendiri, kiranya Engkau melingkupi mereka dengan kasih-Mu yang nyata. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap melangkah dalam pengharapan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Kami serahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami dan menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan bangunkanlah kiranya kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini.
kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan dan berkat bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.